berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga para peserta dan rekan panitia yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di acara teman-teman mahasiswa, dan sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Bapak Kaprodi, Bapak Markus Utomo Sekejan yang harusnya hari ini berada di ruang sini memberi sambutan berhalangan untuk hadir, sehingga saya wakilkan. Untuk topik acaranya sepertinya menarik ya, saya juga menantikan seminar digital marketing. Strateginya seperti apa itu nanti yang kita akan mendengarkan bagaimana uraian penjabarannya dari Ibu Bella dan juga Pak Bayu. baik, terima kasih untuk MC yang telah menyatakan kepada saya untuk waktunya. Kita akan mulai kegiatan seminar kita pada hari ini, yaitu seminar digital marketing strategi, make your business, start your career in digital era. Perkenalkan dulu, nama saya Anita Sari. Saya sebagai moderator pada kegiatan ini diminta oleh rekan mahasiswa untuk mengawal acara kita pada siang hari ini sampai selesai, dan saya minta untuk semuanya itu bisa aktif ya teman-teman peserta semuanya yang ada di dalam ini. Kita sama-sama belajar terkait dengan strategi untuk digital marketing itu seperti apa. Nah, saya tidak sendirian di sini. Saya ada dua narasumber seperti yang teman-teman ketahui. Di sini ada Kelana, Bayu, Aji. Monggo Mas, saya persilahkan untuk bisa menemani saya. Sebelum kita mulai, saya baca dulu ya Mas terkait dengan kualifikasinya, tentang siapa sih beliau. Kalau dilihat dari sosoknya masih muda ya, masih muda sekali ya. Ini kita sudah sama-sama belajar. Eranya masih sama saya kira ya. Nanti kita bisa saling sharing ya teman-teman. Jadi Mas Kelana Bayu Aji ini adalah seorang co-founder dari digital agensi blavonmix.com. Beliau sebagai digital marketing dan brand enthusiast yang mengawali di tahun 2016. Sebelum dunia internet. Iya. Jawabannya satu, karena butuh. Karena butuh. Awalnya karena butuh. Iya. Kedua, karena saya melihat peluang ya. Peluangnya gini, maka sebetulnya peluangnya akan sangat banyak. Karena dia seorang hacker ini bisa membuat banyak hal. Mulai dari codingan untuk aplikasi, codingan untuk website, atau codingan untuk membuat yang saat ini sedang tren kan artificial intelligence. Iya. Terus seorang hacker ini juga bisa bekerja untuk security sistem. Nah, terus perkecualiannya di website. Nah, website ini sebesar apa website yang dibutuhkan? Karena ada website yang dia hanya company profile, ada website ini yang satunya sebuah sistem seperti marketplace. Itu kan juga sebenarnya dia sebuah website. Nah, ini teman-teman jualan di sana. Tapi kalau audit oriented, teman-teman itu sales, seperti sales yang menjajakan produknya dari rumah ke rumah. Bagus mana? Dua-duanya bagus, karena bisa jadi orang belum tahu kebutuhan produk kita. Jadi sales itu kan memang harus mendatangi, berkenalan, dan
PR-nya itu. Jadi kalau sales itu harus apa? Harus ramah dan dia harus tahu produk yang dia jual, PR-nya itu. Karena sebetulnya kita nyebutnya sales ini, sebetulnya sales ini adalah tenaga marketing untuk edukasi. Karena tidak semua orang langsung melakukan pembelian. Jadi ketika orang ketemu sales, belum tentu mereka langsung melakukan pembelian. Jadi ketemu, dibuat nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, nanti baru kita tawari produk. Hampir 10 tahun kemudian kita sudah merasakan booming. Kedepannya gimana? Kira-kira apakah masih booming atau tidak nih? Dan kenapa kok teman-teman datang ke sini? Ayo, tadi ada yang mengacungkan tangan bilang kalau pengen berkarir di digital marketing. Sebagai apa? Digital marketing itu tadi sudah disampaikan ya sama Mas Kelana. Adalah upaya kita untuk memasarkan produk atau jasa melalui media digital. Simpelnya seperti itu. Tapi teman-teman, sampai hari ini ternyata digital marketing itu sangat berkembang posisinya. Job desk-nya juga makin banyak. Yang namanya digital marketing itu kerjaannya banyak banget sebenarnya yang dilakukan. Mulai dari pertama riset dulu, habis itu melakukan plan strateginya, habis itu belum lagi bikin website seperti yang disampaikan Mas Kelana tadi ya. Bikin website tuh juga ada tahapannya ya Mas ya. Terus masih mikirin SEO, belum lagi mikirin konten, desain video, short video sekarang, terus e-commerce-nya. Habis itu riset analisa, ada ads juga. Jadi kompleks sekali. Mungkin kalau di zaman dulu cuma nulis koran aja. Sekarang penulis itu bisa macam-macam. Ada copywriter, ada content writer, ada content strategist, ada script writer, dan lain sebagainya. Jadi buat yang suka nulis, mau berkarir di digital marketing, digital imaging, ER maker, jadi bikin augmented reality ya, bikin filter TikTok atau Instagram gitu loh maksudnya. Tapi itu juga bisa dikomersialkan, bisa jadi sebuah industri juga. Ada 3D designer, video maker, dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang fungsinya bikin konten, produksi, dan lain sebagainya. Terus ada bagian analis. Nah ini juga salah satu posisi digital marketing yang pertama, ini jarang banget ada yang menguasai. Karena analis ini adalah job atau posisi yang ngomongin angka, harus suka matematika, harus bisa menganalisa. Tapi kalau kalian nggak suka biasanya ya akan pusing deh kalau analis. Cuman kalau yang suka matematika ini akan seru sekali. Karena saya sendiri juga menyukai hal ini. Data analis bisa jadi data scientist, bisa jadi social media analis atau digital analis. Yang fungsinya apa? Jadi gini, ketika kita melakukan pekerjaan digital marketing atau minimal membuat website lah ya, membuat website itu ada data-datanya teman-teman. Berapa lama orang berkunjung di suatu website, page apa aja yang di klik. Ada digital marketing, kelemahan dari digital marketing tersendiri, dan bagaimana sih cara untuk mengatasi kelemahan tersebut? Terima kasih. Konten di medsos tadi ya Mbak ya. Bagaimana sih caranya untuk mengembangkan media atau akun pemasaran yang kita miliki agar banyak yang nge-follow atau tertarik dengan produk yang dipasarkan gitu Mbak? Ini juga jadi pertanyaan gitu. Bagaimana ya caranya nge-follow? Soalnya sekarang udah susah banget ya Mas. Followers. Jujur sekarang itu nyari followers itu udah susah teman-teman, daripada zaman dulu waktu kita awal-awal ada sosial media ya punya. Sekarang tuh apalagi di Instagram itu susah banget. Tapi yang saya lihat ya, kita harus mempunyai alasan dulu. Alasan kenapa sih orang follow akun kita? Kalau kita jadi berusaha untuk jago basket juga, kira-kira bisa mendapatkan gebetannya nggak?
80% sampai bisa ya. Iya, tapi kalau dia lebih jago kan kita kalah. Iya. Akhirnya kita memilih untuk mendekati gebetan dengan ngajak nonton film karena dia suka film. Jadi Kita cari. kasih giveaway dulu. Dan setelah itu kan yang mempertahankannya yang susah nih ya kan. Nah, mempertahankannya yang susah. Memang kita harus akhirnya dituntut untuk kreatif, Iya. Mbak. Jadi produksi konten nggak cuma konten aja, tapi kontennya gimana yang menarik dan bikin orang like gitu. Tetap nyaman di dalam dengan melihat postingan-postingannya ya. Betul. Tetap pengen tahu lagi. Bisa bikin apa sih ini kontennya ini? Ya, karena kalau Instagram ya, terutama Instagram, Twitter, Facebook, rata-rata itu algoritmanya mengukur juga dari tingkat interaksi kita dengan followers. Jadi teman-teman kalau misalnya buka sosial media, biasanya feeds-nya atau timeline-nya yang pertama kali dibuka itu rata-rata postingan temen yang sering hangout bareng atau sering DM-an, ya kan? Di story. Kenapa? Karena teman-teman sering like, sering komen, DM-an. Itu mempengaruhi nilai interaksi atau engagement rate akun teman-teman dengan akun temennya itu. Bisa si A sama si B sering DM-an, sering like-likean, tag-tagan, sering nge-react ke story-nya,